First team out is Indonesia. Indonesia is in Group A. B2 Malaysia just confirmed, and this is very exciting. ทุกครั้งที่ใครเอ่ยถึงแป้งในทางไม่ดีแป้งเสียใจแต่แป้งไม่เคยโต้ตอบใคร Dipermalukan negara ASEAN. Malaysia hadir dan ikut serta dalam Piala AFF 2026 walau sedang jalani sanksi FIFA. Madam Phang dan Federasi Vietnam kaget dan langsung sampaikan pernyataan sangat sensasional ini. Simak informasi yang akan buat kalian tercengang berikut ini. Hari ini, perhatian sepak bola Asia Tenggara tertuju ke satu tempat. Di studio RCTI, kawasan Kebonjeruk, pengundian grup Piala AFF 2026 resmi digelar. Suasana terasa formal, namun penuh ketegangan. Para perwakilan negara Asia Tenggara hadir, membawa harapan, ambisi, dan juga polemik. Grup A langsung menyita perhatian. Grup ini diisi oleh Vietnam, Kamboja, Timor Leste, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura. Sorotan terbesar tentu tertuju pada timnas Indonesia. Bukan hanya karena status tuan rumah drawing, tetapi juga karena kehadiran langsung pelatih baru Indonesia, John Herdman, yang untuk pertama kalinya muncul di forum resmi sepak bola regional. Di sisi lain, grup B juga tak kalah menarik. Grup ini dihuni oleh Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Thailand kembali difavoritkan. Namun justru satu nama yang paling banyak dibicarakan bukan Thailand, melainkan Malaysia. Usai acara drawing, suasana mendadak berubah. Diskusi tak lagi soal taktik atau peluang lolos grup. Publik, media, bahkan beberapa federasi mulai mempertanyakan satu hal sensitif. Mengapa Malaysia tetap diikut-sertakan? Seperti yang ramai dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir, Malaysia tengah berada dalam sorotan tajam terkait dugaan pelanggaran administratif, khususnya soal dokumen naturalisasi pemain yang disebut-sebut bermasalah. Isu ini berkembang luas. Sebagian menyebut Malaysia sedang berada dalam bayang-bayang sanksi FIFA, sementara pihak lain menilai kasus tersebut belum memiliki keputusan final. Namun polemik tak berhenti di situ. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Phang, secara terbuka mempertanyakan konsistensi dan transparansi penyelenggara. Ia menegaskan bahwa sepak bola Asia Tenggara harus dijaga kredibilitasnya, dan setiap negara harus tunduk pada aturan yang sama. Pernyataan itu sontak memicu reaksi berantai. Bahkan dari Vietnam, kritik terdengar jauh lebih keras. Ketua Federasi Sepak Bola Vietnam, Nguyen Trong Hy, dalam pernyataannya kepada media menyebut bahwa jika benar masih ada persoalan hukum yang belum tuntas, maka kehadiran Malaysia dinilai tidak etis dan mencederai sportivitas. Pernyataan tersebut langsung viral. Media regional ramai mengangkatnya. Tagar dan perdebatan membanjiri media sosial. Namun Malaysia tak tinggal diam. Federasi Sepak Bola Malaysia, FEM, dengan cepat mengeluarkan klarifikasi dan pembelaan diri. Mereka menegaskan bahwa Malaysia tidak sedang menerima sanksi aktif yang melarang keikutsertaan, dan seluruh proses yang dijalani masih berada dalam jalur komunikasi resmi dengan FIFA dan AFC. FEM juga menyebut bahwa sepak bola seharusnya dimainkan di lapangan, bukan di ruang opini. Pernyataan itu menenangkan sebagian pihak, namun bagi yang lain justru memperbesar tanda tanya. Di tengah polemik tersebut, drawing Piala AFF 2026 hari ini menjadi lebih dari sekadar undian grup. Ia berubah menjadi cermin konflik, kepentingan, dan ego sepak bola Asia Tenggara. Bagi Indonesia, fokus kini jelas. Grup berat sudah menanti. Pelatih baru sudah di depan mata. Ekspektasi publik kian tinggi. Sementara bagi Asia Tenggara secara keseluruhan, Piala AFF 2026 sejak hari pertama sudah diwarnai drama. Bahkan sebelum satu bola pun ditendang. Dan satu hal pasti, turnamen ini tak hanya akan menghadirkan gol dan kemenangan, tetapi juga cerita panas yang akan terus bergulir hingga peluit akhir berbunyi. Jujur heran sih, AFF kok bisa-bisanya ngizinin Malaysia ikut di tengah isu sanksi FIFA yang belum jelas ujungnya. Ini bukan soal benci negara tetangga, tapi soal keadilan kompetisi. Kalau negara lain kena masalah administratif pasti langsung dicoret, kok ini malah lolos mulus. Jangan sampai AFF kehilangan wibawa cuma gara-gara kompromi yang gak transparan. Sebagai penonton sepak bola Asia Tenggara, gue kecewa. AFF harusnya jadi contoh fair play, bukan abu-abu gini. Malaysia boleh bela diri, tapi selama masih ada kontroversi, seharusnya AFF tegas.
Kalau aturan bisa dilonggarkan buat satu negara, besok-besok semua bisa minta perlakuan sama. Rusaklah kompetisinya. Bukan masalah takut lawan Malaysia atau apa, tapi ini soal integritas. Madam Pang sama Federasi Vietnam aja sampai angkat suara, berarti memang ada yang janggal. Kalau semuanya beres, kenapa harus ribut? AFF harus jelasin ke publik biar nggak ada asumsi macam-macam. Yang bikin kesel itu bukan Malaysianya doang, tapi AFF yang kayak pura-pura nggak dengar suara publik. Netizen se-ASEAN ribut, federasi negara lain protes, tapi tetap lanjut. Jangan sampai nanti pas turnamen jalan, hasil di lapangan malah terus diperdebatkan gara-gara masalah non-teknis. Malaysia bilang main di lapangan bukan di opini. Oke, tapi aturan juga bukan opini, itu hukum. Kalau memang bersih, AFF harus buka semuanya ke publik. Biar nggak ada cerita anak emas atau federasi tertentu kebal aturan. Transparansi itu penting, bro. AFF 2026 ini rasanya udah panas sebelum kick-off. Grup belum main, tapi drama udah jalan duluan. Malaysia ikut, negara lain protes, netizen ribut. Harusnya federasi belajar dari kasus-kasus sebelumnya, jangan nunggu masalah meledak baru klarifikasi. Gue cinta rivalitas Indonesia-Malaysia, tapi rivalitas sehat itu lahir dari kompetisi yang adil. Kalau dari awal aja udah ada tanda tanya soal legalitas peserta, ya wajar kalau publik curiga. AFF wajib jaga kredibilitas. Kalau enggak, turnamen ini bakal terus dicap penuh drama, bukan prestasi. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal Malaysia ikut atau nggak ikut. Ini soal AFF mau berdiri di mana. Di sisi aturan atau di sisi kepentingan. Kalau memang masih ada isu sanksi FIFA, harusnya AFF berani ambil sikap tegas. Jangan sampai nanti sejarah mencatat AFF 2026 sebagai turnamen yang sejak awal sudah cacat secara moral dan administrasi. Gue nonton bola dari kecil, dan satu hal yang bikin orang cinta sepak bola itu keadilan. Menang kalah di lapangan nggak masalah. Tapi kalau aturan dilanggar dan tetap diloloskan, itu yang bikin sakit. Malaysia boleh klarifikasi, tapi AFF juga wajib buka suara secara detail. Bukan cuma pernyataan normatif yang malah bikin publik makin curiga. Yang lucu, setiap ada kasus begini, selalu ujung-ujungnya netizen disuruh fokus bola aja. Lah gimana mau fokus kalau fondasi kompetisinya goyang? Madam Pang sama Vietnam aja berani ngomong. Masa kita sebagai penonton disuruh diam? AFF ini milik publik ASEAN, bukan milik segelintir elit federasi. Kalau AFF pengen dihormati seperti turnamen regional lain, ya harus konsisten. Jangan sampai standar ganda. Hari ini Malaysia, besok bisa negara lain. Kalau ini dibiarkan, ke depan setiap pelanggaran bisa dinegosiasikan. Dan ujungnya, pemain dan pelatih yang kerja keras di lapangan jadi korban keputusan meja. Gue nggak anti Malaysia, tapi gue anti ketidakjelasan. Kalau memang tidak ada sanksi aktif, buktiin dengan dokumen dan penjelasan terbuka. Jangan cuma bilang, masih komunikasi. Sepak bola modern butuh transparansi, bukan drama. Kalau AFF gagal jelasin ini dengan jujur, jangan salahkan publik kalau kepercayaan terus turun.